Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Ayu dari semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang bertamu dan memuliakan tamu. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim, yang artinya telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Zarir bin Abdul Hamid dari Fudail bin Ghazawan dari Abu Hazim al-Ashja'i dari Abu Hurairah, dia berkata, yaitu seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, aku berada dalam kesulitan atau kesusahan dan lapar. Maka beliau bawa orang itu ke rumah sebagian istri-istri beliau, menanyakan kalau mereka memiliki makanan. Para istri beliau menjawab, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak sedia apa-apa selain air. Begitulah jawaban mereka masing-masing, hingga seluruh istri beliau mengatakan dengan jawaban yang sama. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, siapa yang bersedia menjamu tamuku malam ini, niscaya dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdirilah seorang laki-laki Ansar, yaitu Saraya, berkata, Aku ya Rasulullah. Kemudian dibawa orang itu ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, adakah engkau sedia makanan? Jawaban istrinya itu tidak ada, kecuali makanan anak-anak, katanya. Alihkan perhatian mereka dengan apa saja, dan bila tamu kita telah datang, matikanlah lampu dan perhatian mereka dengan apa saja. Dan bila tamu kita telah datang, matikanlah lampu dan tunjukkanlah kepadanya bahwa kita seolah-olah ikut makan bersamanya. Caranya, bila dia telah mulai makan, berdirilah dekat lampu lalu padamkan. Maka duduklah mereka dan sang tamu pun makan. Setelah subuh, sahabat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Sungguh Allah kagum dengan cara kamu berdua melayani tamu kalian tadi malam. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai sosial dalam hadis ini yaitu dapat kita ambil, kedatangan tamu ke rumah itu mendatangkan karunia yang banyak ke dalam rumah, dan pada saat pergi mereka membawa keluar berbagai bencana. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa kedatangan tamu itu yaitu mendatangkan karunia. Jadi di rumah itu nikmat, dan perginya seorang tamu itu yaitu dia mengeluarkan segala bencana, dan insya Allah di rumah itu aman, tentram, tidak ada lagi sesuatu yang membawa bencana karena sudah dibawa keluar oleh tamu tersebut. Yang kedua, yaitu sesungguhnya nilai sosial dalam hadis ini yang kita dapat ambil, sesungguhnya seseorang tamu yang datang mengunjungi seseorang, maka rezeki orang yang tersebut datang dari langit. Nah, kalau kita menerima tamu, begitu banyaknya rezeki yang masuk ke kita yang tidak terduga-duga datang dari langit. Apabila ia memakan sesuatu, apabila tamu kita itu kita hidangkan makanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni penghuni rumah yang dikunjungi tersebut. Nah, jadi di sini kita seandainya menerima tamu, alangkah baiknya kita menyediakan makanan jikalau ada kita, karena nilainya bagus. Kita mendapat sesuatu pengampunan oleh pengunjungan orang tersebut dari kita memberikan makanan kepada tamu. Yang ketiga yaitu setiap rumah tidak dikunjungi tamu, maka malaikat pun tidak akan mengunjungi rumah tersebut. Nah, kita itu sebenarnya memerlukan seorang tamu. Apabila rumah ini tidak pernah didatangi oleh orang-orang atau
tidak pernah didatangi oleh para tamu, maka malaikat pun enggan untuk berkunjung ke rumah kita. Begitu mulianya kita menerima seorang tamu. Dan di sini pun kita sebagai tamu atau kita yang mengunjungi rumah orang, atau kita berkunjung bertamu ke rumah orang, banyak sekali itu. Ada adab-adabnya yang harus kita patuhi. Yaitu diantaranya yaitu kita harus berniat baik. Berniat baik, tidak ada kita berniat jahat datang ke rumah orang tersebut. Yang kedua, kita berpakaian rapi. Dan yang ketiga, kita meminta izin ke orang tersebut apakah kita boleh bertamu ke rumahnya. Yang keempat, kita harus memberi salam. Memberi salam ini yaitu kita berarti mendoakan orang tersebut, penghuni rumah. Yang kelima, kita jangan mengintip ke dalam rumah atau kita bercerita ke rumah. Bercerita Sahl bin Sa'ad, seorang pria mengintip ke rumah Rasulullah SAW tanpa izin, dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang menyisir rambutnya dengan sebuah sisir besi. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang pria yang sedang mengintip ke kamarnya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya aku tahu kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu." Keenam, yaitu meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Jika 3 kali tidak ada jawaban dari 3 orang rumah, hendaknya kita pulang dulu. Jadi di sini seandainya kita kalau bertamu, tentu kita mengucapkan salam dan kita tentu mengetuk pintu rumah orang tersebut. Jadi salam itu kita mengetuknya sebanyak 3 kali. Apabila orang rumah tidak ada keluar, maka kita pulang dulu. Yang ketujuh, yaitu hendaknya kita keluar dengan, apabila kita sudah bertamu, masuklah kita dalam keadaan buta dan keluarlah kita dalam keadaan bisu. Nah, di sini ini kita bertamu ke rumah seseorang itu, apabila kita melihat sesuatu, maka janganlah kita perhatikan. Atau di sini janganlah kita melihat yang sesuatu menurut kita itu yang tidak baik gitu. Maksudnya melihat sesuatu yang tidak perlu kita lihat. Dan apabila kita keluar dari rumah itu, kita dalam keadaan bisu. Jadi apapun yang kita lihat di rumah itu kita pendam, tidak kita ceritakan kemana-mana bahwa rumah itu kayak gini, atau bahwa rumah itu tidak baik gitu. Dilarang kita untuk berbicara apa isi di rumah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Lebih dan